Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Angelina dengan statu K118132. Saya dari kelompok 4 dan beranggotakan Nurul Mafira stambuk A1 K118002, Yuliana stambuk A1 K118094, Saiful Audin A1 K118120. Kami akan menjelaskan sistem audio pada TV. Baik, kita simak. Poin pertama, penjelasan singkat sistem audio video. Poin kedua, jenis-jenis TV dan rangkaian sistem audio video. Sedangkan poin ketiga, komponen-komponen sistem audio video pada TV. Nah, kita lanjut ke komponen sistem audio video TV. Audio merupakan sistem komunikasi bercirikan video sinyal elektrik. Digunakan untuk membawa unsur bunyi, sedangkan video yaitu teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak, sehingga dapat disimpulkan sistem audio video yaitu teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak dalam sistem komunikasi bercirikan video, sehingga video yang dihasilkan yaitu memiliki gambar dan suara di dalamnya. Kemudian televisi terdiri dari kata tele yang artinya jarak dalam bahasa Yunani dan visi yang berarti citra atau gambaran dalam bahasa Latin. Jadi televisi merupakan semua sistem penyajian gambar. Berikut suaranya dari suatu tempat yang berjarak jauh. Televisi berhasil ditunjukkan kali pertama di San Francisco pada tahun 1927 yang dirancang oleh seorang pemuda bernama Philo Tyler Farnsworth. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis televisi. Yang pertama yaitu TV kabel, di mana TV kabel ini adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui kabel koaksial. TV kabel ini juga adalah sistem penyampaian informasi TV dengan jarak dekat atau lokal. Sinyal TV gelombang mikro yang dikirimkan oleh stasiun bumi diterima satelit dan dipancarkan kembali ke bumi dan diterima oleh antena parabola, kemudian dipilih atau ditata oleh bagian penala unit penerima satelit. Sinyal yang masih lemah ini diperkuat oleh unit LNB dan diteruskan ke unit penerima satelit untuk dideteksi sinyal TV-nya. Sinyal TV yang dikeluarkan melalui RF unit sehingga memiliki frekuensi saluran yang sesuai. Selanjutnya disalurkan ke TV penerima melalui jack RF out dengan menggunakan kabel koaksial. Untuk keperluan penyaluran ke rumah-rumah pelanggan dapat menggunakan sambungan paralel dengan menggunakan kabel koaksial. Dengan penyaluran dengan kawat penghantar ini perlu memperhatikan drop potensial akibat penampang dan panjang kabel yang digunakan. Yang kedua yaitu CCTV, di mana CCTV ini adalah sebuah sistem komputer menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar. CCTV ini juga adalah sistem sambungan komunikasi terbatas untuk keperluan yang terbatas pula. Peralatan CCTV terdiri dari kamera video yang berfungsi untuk pengambilan gambar, VTR, video tape recorder yang berfungsi untuk merekam gambar, dan TV monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar. CCTV juga ini banyak digunakan sebagai pengamanan, misalnya di toko-toko swalayan, kantor-kantor, perusahaan atau pabrik dan lain sebagainya. CCTV juga dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan guna mengatasi jumlah murid yang banyak dan kelas paralel. Dengan menggunakan CCTV ini, seorang guru dapat mengawasi siswa sekaligus mengajar dengan cara di setiap ruangan itu dilengkapi dengan CCTV, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi antara guru dengan para siswa di setiap ruangan. Perkenalkan, saya Yuliana. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saiful Audin mengenai komponen-komponen audio video TV. Komponen-komponen audio video TV ada 8. Yang pertama yaitu tunai, yang kedua mixer, yang ketiga sound IV amplifier,
keempat power supply, yang kelima instalasi TV, yang keenam power amplifier, yang ketujuh loudspeaker, dan yang kedelapan CM detector. Saya akan menjelaskan satu per satu. Yang pertama yaitu tunai. Tunai atau yang kalian kenal lah, dia berfungsi sebagai penerima atau menerima sinyal masukan gelombang dari atau gelombang TV dari antena dan mengubahnya menjadi sebuah sinyal frekuensi IV. Nah, di mana tunai ini terdapat menjadi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu AF amplifier, yang kedua yaitu local oscillator, dan yang ketiga mixer. Untuk AF amplifier, dia berfungsi memperkuat sinyal yang diterima dari antena, sedangkan untuk local oscillatornya berfungsi untuk membangkitkan sinyal frekuensi tinggi. Kedua, mixer. Mixer berfungsi sebagai pencampur frekuensi tinggi dari pemancar dan osilator lokal menjadi frekuensi menengah atau intermediate frekuensi IV. Gelombang TV yang diterima TV dicampur dengan output osilator lokal dengan menggunakan pencampur yaitu mixer dan diubahnya menjadi sebuah sinyal IV atau intermediate frekuensi, gambar yang mempunyai frekuensi sama dengan selisih kedua frekuensi. Frekuensi pembawa IV sinyal IV gambar ini adalah sebesar 38,9 MHz, sedangkan untuk frekuensi sinyal suaranya yaitu 33,4 MHz. Lanjut, yang ketiga yaitu sound IV amplifier. Sound IV amplifier berfungsi sebagai penguat sinyal suara yang termodulasi gelombang FM 5,5 MHz yang kemudian diumpan ke detektor kemana sebelum masuk. Di bagian detektor terlebih dahulu difilter dengan frekuensi kerja 5,5 MHz sehingga selain frekuensi gelombang 5,5 MHz ini, maka akan ditahan dan dilewatkan sinyal suara saja. Untuk komponen-komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Makfira. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Nurul Makfira akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Yuliana, mengenai komponen sistem audio-video TV. Yang akan saya jelaskan mengenai fungsi dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, komponen FD detektor. Komponen tersebut berfungsi sebagai pemisah frekuensi suara dari pembawanya atau carrier frekuensi yang termodulasi FM. Selanjutnya, power amplifier. Power amplifier di sini berfungsi sebagai penguat sinyal suara untuk mendapatkan sinyal yang cukup untuk menggetarkan loudspeaker. Loudspeaker berfungsi sebagai alat pengolah sinyal suara agar dapat didengar oleh manusia, yaitu dengan mengubah sinyal suara menjadi suara. Selanjutnya, rangkaian power supply. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC, yang selanjutnya didistribusikan ke seluruh rangkaian. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar rangkaian power supply. Selanjutnya, instalasi TV. Instalasi TV warna menyangkut antena, gauge, sistem penerimaan, sistem pengiriman, penyapuan, dan gambar TV. Untuk sumbernya, kami mengutip dari beberapa buku dan jurnal yang dapat dilihat pada slide. Ada 4 sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami selaku kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.